Biasanya Allah Ta'ala itu akan matikan seseorang itu sebagaimana kebiasaan hidupnya. Sering kita lihat orang lagi maksiat, kemudian dia mati lagi maksiat. Naudzubillah, jangan sampai kita begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama kali marilah kita bersama di hati nama keluarga yang terlibat mencalian mukonan sabah atinan rusuh wujud kekeluargaan kita ikut berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas almarhum kita, orang tua kita Bapak Yusri Rizal, berumur 69 tahun. Mudah-mudahan bagi yang ditinggalkan sabar dan bisa memetik hikmah dari pembelajaran ini. Karena pada hakikatnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Cuma menunggu waktu. Ya dak ibu, bapak. Kok boleh bahkan dak padi pacah balah dalam perahu. Kok boleh bahkan dak hati kehendak Allah Ta'ala yang berlaku. Ya dak bu. Ba'abana wa kami minta, ya Tuhanku, sampai lambu ambo 100 tahun, izinkanlah ambo mencari anak cucu ambo sampai menikah, sampai menantu. Izinkanlah ambo sampai kali menikah. Barabana permintaan tu Bapak, kalau lah tiba mumbang jatuh, kalau apa jatuh, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau lah datang malaikat maut, kamar abadan akan dilarikan. Tak bu, Pak? Hendaknya kita dapat memetik pembelajaran dari hal itu, agar kita selalu memenuhi panggilan Allah sebelum betul-betul Allah memanggil kita dengan baktatan, dengan tiba-tiba. Siap hendaknya kalian Pak bernapas. Wak jadikan diri awak kulit kita hamparan ke Baitullah, tulang kita tiang ke Baitullah, urip kita kawik ke Baitullah, diri kita, keyakinan kita tagok bakak Baitullah menyembah Allah. Kalau lama itu, ibu-ibu, bapak-bapak, siap kapanpun dirazia oleh malaikat maut. Nah bu Pak, biasa kalau lado razia cek-cek hanya ansuh cek-cek orang pada kakak kok. Jadi kita harus persiapkan. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa penghormatan. Ya Bapak. Oleh karena itu, siap-siap waktu ini Bapak. Dan salawat beriring salam, mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad SAW. Bapak pengurus Masjid Muhajirin beserta jajaran yang kita hormati, Bapak Ibu Majelis Taklim, Bapak Ibu RW RT,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tuan rumah, kita doakan semoga almarhum ko Bapak sampai minta lapang angin, minta sajuk galok, minta tarang talape dari seso kubur, diletakkan sampai layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita doakan puluh pengurus kita, Pak April atau yang lainnya, Pak Ihsan, banyak saudara kita yang sakit, mudah-mudahan sekalian sakitnya diang penyakit beliau ko sadonya, baik ibu-ibu apa-apa orang tua kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan sehat capek. Dan tak puluh lupa puluh doakan yang sedang kaki sakit dan lebih parah, sakit kanker kantong kering. Mudah-mudahan tak kariang lebar isi, tak lewat walaupun air hujan ibu Pak. Amin lah ibu Pak. Aja mana gang pun cari ustaz gua. Tak kadi makan ni ustaz gua. Kocok sebut ustaz. Yang sedang kredit, capek lunas enggaknya. Kalau ustaz nanti hari mendoa ibu bapak, ustaz lah berdoa tu. Kalau ustaz saya mendoa awak cik orang. Berasa yang ustaz tu. Saya tiok cara mau ustaz kau mendoa ibu bapak tadi. Apalagi sedang di jalan. Itu. Siapa lagi ni Mas Haji? Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Ampunkanlah dosa orang mukmin yang hidup dan yang mati. Ada doa ni ustaz-ustaz ada. Ada senang punya ustaz. Aku berang ni ke ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kok dirantangnya panjang cak dikumpan hanya singkit hari malam juga Pak. Judul kajian awak kini Bu Pak untuk pembelajaran bagi kita. Kita kupas dengan sejarah sahabat Rasulullah dalam menghadapi kematian yang bernama Sa'ban. Sebagian mungkin lado dengan cerita ko, tapi cerita agama, cerita Islam pembelajaran ko diulang-ulang untuk mengingatkan awak. Saya kaji itu pasti ada halal haram, ada pasti itu aja. Suruh perintah larangan pasti itu kajian awak yang ujung-ujungnya mengingatkan kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Judul kajian awak kini adalah 3 hikmah ratapan orang-orang yang beriman sebelum meninggal. 3 hikmah ratapan orang yang beriman sebelum meninggal. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Awak tahu hikmah artinya rahasia kebaikan yang tersimpan di dalam pembelajaran yang ditinggalkan oleh sahabat kita yang diabadikan, sahabat Rasul yang bernama Sa'ban. Karena begitu sakitnya kematian itu, banyak dalam menghadapi kematian itu minta duit berbalik ke dunia aku balik. Karena penyesalan. Karena penyesalan itu kalau nasi ialah jadi bubuh, ba'a caro le Pak, tak bisa le. Kalau lah tiba ke desa percacingan tu lah ditimbun di salimuan dia tanah, tak bisa le. Ambo nak balik ke dunia, balik tolong salimuan di selimut tabah, tak taluk di selimut tanah kodoh, tak bisa le Pak. Dalam diselimutkan dengan tanah, diselimutkan oleh tali kain kapan, oleh kain putih itu, tanggung-tanggung ibu hati jenazah ke Pak. Kenapa? Karena ketika menghadap Allah meninggal, Pak, segala nan hiasan yang ada di dalam tubuh, di badan awak kuah, ditanggan sedunia. Biasanya awak berjalan, tak nampak kawan di sebelah. Kawan berselisih jalan, awak berdirikum ada. Ada siapa, compong. Lah. Dan ketika menghadapi kematian yang dilagak-lagakkan itu, kawan yang hidup yang ambil. Kok ada ambilnya gadang seketik, nampak kawan berselisih jalan, tak tahu siapa kawannya. Melenggok-lenggok tangan. Gila mau direkon tiap sabantah, saya tangan di depan kawan. Aduh nomor itu tuh Pak. Dan ketika kita menghadapi kematian tersebut, maleleh imato hanyut sifat sombong tadi. Amih tadi nata gantuang kuah ikut untuk kami silah. Ditanggan di orang cicie. Kalau amih tadi ditanggan puluh cicie.
Subang ame tadi nama lagak-lagak ditanggan cik-cik, dilucuti oleh orang. Akhirnya dimandian di orang lain. Diselimuti, dikapani dengan keputih baju rancak yang dibali ratusan juta, diganti je kain kapan ibu pak, dibuat ibu pak. Yang tempat kita menyombongkan diri hanyut dalam hal seperti itu, sehingga kesombongan itu sampai di sekolah kesombongan konyo sampai awak lah meninggal. Karena yang meninggal pun tentu dia nyonyok. Yang kaya, yang raja, yang muda, yang tua, yang gero, bawi lungga, gigi tanggar, tentu dia. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, bawi lungga mati, gigi tangga mati, Pak Ustadz mati, Pak RW mati, Pak RT mati, orang di Siko sadua lai akan mati. Oh, tunggu waktu ambo dulu. Ambo masih sampai 10 tahun dulu. Pak malaikat besok selah. Nggak bisa. Kalau udah datang ajalnya itu, dia akan tetap direnggut ruhnya. Bilangan sampai umurnya lah sampai. Kepala tiba di perhentian. Oleh karena itu, hendaklah kita persiapkan diri kita dengan mengikat diri kita dengan yang 5 sebelum dibalut tali kapannya 5. Ikat dengan Islam. Isa subuh lohor asal maghrib anak wak cucu wak dari kini dikek lupa. Karena tali kapan yang diikatkan kepada orang meninggal itu ada 5. Artinya mengingatkan kita. Kita pertama kali lahir ndak bawa baju, ndak bawa sarawan, ndak barok, ndak bawa papur pak. Bahasa isyaratnya diazankan ketika ndak bawa baju tu. Sebelum dilakaikan baju tu. Diazankan untuk apa? Kini kan engkau nak berbaju, besok kalau engkau lah berbaju rancak, lah daging nikmat di Tuhan besok. Diazankan dengan kata kemenangan. Jangan lupa panggilan Allah apabila datang panggilan Allah. Itulah pegang janji wak sahabat lupa. Itu diingatkan. Kok padu sidik komatkan, kau mati solat. Capeklah solat. Jangan sibuk bami badak tabah, jangan sibuk TikTok lah tiba tu semayang. Itu bahasanya. Ketika kita tidak berbaju, tidak bercelana lahir ke dunia ini. Akhirnya kita meninggalkan tidak berbaju dan tidak bercelana pula lupa dengan kain kapan lagi. Itu hakikatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu penyesalan orang-orang yang lupa kepada akhirat kampungnya yang benar-benar kampung akhirat nanti, lupa kepada Allah, lupa jalan menuju Allah itu, penyesalan timbul diabadikan di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jikalau kamu melihat hamba yang berdosa tertunduk kaku ketakutan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Lewat calik je kaji ustaz tu, tapi sekedar baca calik saya diamalkan tidak ada. Lah terjun ke dunia, lah tiba waktu sembahyang, kami mendulukan yaitu kecintaan terhadap dunia, kami lupa. Tak dijadikan kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, dalam dirinya ada Allah, ada nur Allah, ada nur Muhammad. Tak dijalankan dalam kehidupannya, sehingganya lupa kepada Allah. Orang yang ada Allah di dalam hidupnya, ada Muhammad, sifat-sifat Muhammad dalam hidupnya, dia akan al-khawfu minal jalil, akan takut dengan kebesaran Allah. Dia tahu dirinya tu, jantungnya, matanya, yang mengizinkan dia bergerak adalah Allah. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tak satu pun bergerak kecuali dengan izin Allah. Tanpa Allah kau nak akan bergerak. Kalau nak diizin ya Allah kau saji, nak diizinkan masa sebut ustaz ganteng kau nak kau sebut dah. Tinggal dengan saji meninggal. Kau lah diizin ya Tuhan.
Artinya Pak, jangan sampai lupa bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan Pak. Hadirkan Tuhan dalam hidup Pak. Kalaulah hadir Allah dalam hidup Pak, maka laisya kamislihi. Tidak sesuatu pun yang menyamai kekuatan dan kebesaran Allah. Tidak akan menyembah harta Pak, tidak akan menyembah kecemasan Pak, tidak akan menyembah ketakutan Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ada empat macam yang menghalangi manusia untuk jalan menuju Allah kok. Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kebahagiaan. Apik kok, Pak, hati-hati, Pak. Kadang awak ditinggal suami, ditinggalkan istri, awak tidak mau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat kematian dan kehidupan adalah Allah bayangkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dianya yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu ahsanu amala, supaya menjadi pembelajaran baik bagi orang tersebut. Supaya orang tambah beramal dengan baik. Supaya orang sadar bahwa semua kita akan meninggal, bahwa yang kuasa, yang pun kita ini adalah titipan Allah, seperti halnya saudara kita yang telah meninggal, yang tua, yang muda, yang rajo, gero, baik lungga, gigi tangga, yang dalam kaliangok dek Tuhan, baik yang muda, yang tua, yang gero, tidak memandang umur dan tidak memandang waktu. Oleh karena itu, waktu tersebut jangan disia-siakan. Hendaklah kita menyadari, jangan kita kadang-kadang Pak, awak ditimpa musibah, kantong kering awak ngecek-ngecek surang, masuk rumah sakit gadik kan ya Pak. Ada nomor itu Pak. Tidak mau menerima, kadang hartanya, emasnya hilang, rumahnya terbakar. Akhirnya karena dia jarang untuk hidup bertuhan, tidak menyadari tauhid rububiyah, bahwa Tuhan yang memelihara, barangke Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada hadir Tuhan itu. Langit cek surang Pak. Tapi kalau sadar Allah yang menciptakan langit dan bumi, di balik pendakian ada penurunan, di balik penurunan ada pendakian. Fa inna ma'al usri yusra, di balik kemudahan, di balik kesusahan ada kemudahan. Jadi tidak sadar bahwa Allah yang mengatur semuanya. Jadi berarti menuhankan dirinya Pak. Ada yang bunuh diri, kayak Bapak. Karena kecemasan, ketakutan, karena kadang diputus cintakan, karena cerai dengan suaminya, karena pelaku suaminya, lupa tempat mengadu kepada Allah. Nyoba bunuh diri di baik karena ketapi, mencak mati dan lain. Kalau mau dikoi duit tak taluk dia dah. Menuhankan diri, menuhankan hawa nafsu. Itu nama egois, tidak menganggap kehadiran Allah dalam hidup awak dah. Awak cuma membayangkan bahwa kita ini akan bertanggung jawab dengan hidup dengan selamanya, tanpa membayangkan bahwa ada nanti persidangan di pengadilan Allah nanti. Nah, awak cuma membayangkan bahwa hidup di dunia kau Pak, tanpa menyadari bahwa Allah yang kuasa terhadap sesuatu, Tuhan yang menitipkan ruh kau jiwa jasad awak kau, Tuhan yang ambil, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jangan lupa Pak, sehingga kehadiran Allah lupa dalam kehidupan awak. Kemudian kebahagiaan Pak. Kadang-kadang kita solat, kadang-kadang ada hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Mas Haji dakek rumah awak corong mik lamuri kuah ke rumah awak. Tetapi awak tak mengacuhkan panggilan Allah itu, awak santar manangguang adik ko salat asar salam Mas Haji. Atau sebek ko sabantale lah solat. Kiranya sebelum sabantale ketika wak dan solat sabantale taliang wak melayang. Nah itu Pak. Jadi ketika panggilan Allah itu ada, penuhi panggilan Allah terlebih dahulu sebelum betul-betul Allah memanggil. Jadi pada suatu hari ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah sahabat yang bernama Sya'ban. Setelah berkunjung ke rumah sahabat yang bernama Sya'ban tersebut, Sya'ban itu berasi muka setelah meninggal Pak, baca hayo Pak. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada istrinya Sya'ban, wahai istri Sya'ban, kira-kira apa amalan Sya'ban tersebut sehingga bentuk beliau bercahaya wajahnya menghadap Allah seperti orang tersenyum. Kan yo, kalau orang itu elok rupa, suka senyum ke orang, meninggalnya mau dia senyum pula rupa. Artinya,
meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi kalau awak suka lempar senyum ke orang, Assalamualaikum, awak lagi senyum. Ketika itu, maka awak Pak menghadapi kematian, insya Allah akan seperti orang senyum juga. Tapi kalau bahasa Indonesia jalan ke orang, lah sudah dan cari orang lah disapu deh kawan. Assalamualaikum, ini panjang muncung, mau dia muncung bemo tadi sebuah orang. Kok bahasa di jalan nak mau menyapu? Kok kaya kawan muncung menurut duit jo. Kok miskin kawan asal rasa kasanang hati ya. Kok labia kawan rasa kairi bulan nanti bo. Orang nomor itu tuh meninggalnya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Suka menduduk ya muncung tu mau dia muncung bemo lo hidup. La ilaha illallah curang. La ilaha illallah. Kok suka baca ruik ya cari lah ninggal. Jadi Saban itu Bu Pak ditanyai oleh Rasulullah kepada istri beliau. Ya Ibu, istri Saban kira-kira bahasanya seperti ini. Apa rahasianya Saban ini tersenyum, bercahaya wajahnya, meninggal? Ambo tak tahu doh. Wahai ya Rasulullah, junjungan umat. Tetapi sebelum beliau meninggal, beliau berkata dengan 3 kata, meratuknya 3 kata Bu Pak. Katanya sebelum meninggal Bu Pak. Aduhai ya Allah, kenapa tidak yang lebih baru kuberikan? Itu yang pertama. Yang kedua, aduhai ya Allah, kenapa tidak yang lebih panjang? Kenapa tidak lebih panjang langkahku? Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya aku berikan? Itu 3 ratapannya Pak. Jadi misterilah. Oleh itu tidak terjawab jawaban itu, maka diabadikan dalam surat Qaf ayat 22 Bapak. Apa dalam Qaf surat ayat 22 itu Bapak? Rasulullah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Fakasabna anka wito'aka fabasurkal yawmal hadid. Yang artinya, ya Allah, maka singkapkanlah, maka bukakanlah sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mataku dengan penglihatan yang sangat tajam, ya Allah. Itu Pak. Dibayangkanlah ketika itu buka ijab Rasulullah, meminta Nabi berdoa kepada Allah itu dibuka. Terbayanglah ketika itu pagi yang sangat dingin sekali Sa'ban, berkemas-kemas dinampakkan oleh Allah dengan memakai baju 2 lapis Bapak. Baju 2 lapis itu yang pertama baju lapis ke dalam, baju yang sangat bersih sekali. Baju yang di luar, baju yang sangat rusuh alias agak kurang berasi atau agak buruk seketik. Jadi jarak Rasulullah pergi akan sholat subuh ke masjid itu lebih kurang 3 jamnya berjalan kaki Bapak. Tetapi Sa'ban tersebut beliau selalu pertama di dalam datang ke masjid itu Bapak. Ini yang pertama. Kok duduk yang pertamanya Bapak, duduk paling depan. Kok di sudut pojok paling kanan. Ketika itu Rasulullah pernah bertanya kepada Sa'ban di waktu hidupnya Bapak. Ya Sa'ban, kenapa engkau di waktu sholat itu engkau yang pertama datang, kenapa engkau sukanya duduk di depan pojok paling kanan? Aku suka duduk atau melaksanakan sholat di pojok paling kanan karena aku tak mau mengganggu dan tak mau diganggu oleh orang lain. Aku kan ada kayak Mas Haji tiba sholat sunat Bapak, awak sholat di dekat pintu. Lewat kawan di muka awak tak nampak awak sholat di dekat pintu di orang. Awak ngutuk loh, pajar gue hendak babana lewat muka awak. Padahal awak lah duduk di dekat pintu ke masuk. Itu Sa'ban, pembelajaran diberikan Sa'ban. Oleh karena itu kalau ibu bapak kalau tiba salat di masjid, salat yang paling muka jangan suku tagak atau salat di tampe orang nan sering malinte-linte. Kemudian resikonya kalau saya salat di depan itu pundak saya tidak sering dilangkahi oleh orang.
Itu pembelajaran diberikan oleh Sa'ban. Dalam prinsip hidup pun diberikan oleh Sa'ban. Sa'ban tidak banyak kata, Bu Pak. Mangkana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dia banyak berkata baik atau lebih baik diam. Itu. Itu yang diamalkan oleh Sa'ban. Banyak orang ngeceknya lidah tu man paralu-paralu semecek, Bu Pak. Jadi ketika itu Sa'ban berjalan, ibu-ibu, bapak-bapak, nampak oleh hijabnya Rasulullah. Padang pasir tu, Bu Pak, jauhnya kalau latih buang yang kancang menerpa kumuh baju. Kurang deknya, Bu Pak. Buang yang kancang. Makanya Sa'ban pakai judul lapis 2. Jadi ketika yang kencang, baju yang pertama yang lusuh tadi nang kandai. Baju yang kedua enggak kandai, Bu Pak. Nah, ketika berjalan Sa'ban di padang pasir menuju masjidnya Allah tersebut, selama 3 jam, habis Pak, letak 3 jam kalau saja. Agak barik kaki gue Rasulullah. Sedang sajam saya rasa patah, rasa kalau tunggal itu gue bawi kok reng gue rasa lecet lah Pak. Lah jadi ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak, ketika dalam perjalanan Sa'ban mencari orang menggigil. Menggigil Pak. Dan ketika melihat orang menggigil itu, Sa'ban memberikan yaitu bajunya yang di luar tadi, karena beliau mengingat baju yang di dalam itu adalah baju bersih untuk sholat. Hanya buka baju di luar, nampak orang kelingian, dia gih baju nan tabah nan di luar tadi. Nah, ketika itu orang telah mulai hilang dinginnya. Beliau warak ke masaji. Jadi kiranya beliau yang membantu orang yang dalam keadaan susah tersebut, ibu-ibu ambo, pak-pak ambo, menjadi balasan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Dan jikalau kamu berbuat jahat, Allah lihatkan pula kejahatan itu. Nah, Sa'ban itu berbuat baik, membantu saudaranya yang sedang lemah, yang sedang sakit dengan tanpa pikir panjang. Langsung beliau buka bajunya. Kiranya Allah bayangkan surga Firdaus dinampakkan oleh kepada Rasulullah amalan Sa'ban tersebut. Jadi ibu-ibu, pak-pak, kalau ada kawannya, tetangganya, dunsananya minta bantu, tolonglah sekolah anak ambo nak bapiti do, daripada anakmu nak sekolah membana ambo. Awak lihat do piti untuk membantu. Tapi awak padih saku bajai, dunsana awak sendiri pilih. Ibu, Pak, kan banyak tu Pak. Puan salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersua. Lebih payah minta tolong ke sana kadang-kadang nak Pak. Nah, padahal pahala yang paling besar itu adalah menolong saudara kita. Itu pahalanya seperti Sa'ban diberikan surga Firdaus. Sepanjang orang dalam keadaan teraniaya, itu akan melampangkan kubur awak kalau awak menolongnya Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Makanya as-sadaqatu yadfa'u bala, doa itu menolak bencana. Nah, itulah membuat senyum Sa'ban tadi. Beliau tersenyum, kiranya, wahai para sahabat, kiranya dalam cerita bayangan Sa'ban berkata itu, aduhai, kenapa tidak yang baru kuberikan? Baju baru, ada baju baru dalam ekonan. Dia ada baju rusuh tadi. Andaikan baju yang baru tadi yang di dalam tu nyonya dia pasti nak lebih baru, nak lebih rancak lo dia gitu tuan menyasa Bu Pak. Kurang amalnya merasa menyasa, merasa ada kurang. Iko ada beramal Bu Pak. Laka mereka tadi tua keladi semakin tua semakin berjudi, semakin tua semakin mencaci. Ada itu. Dah sadar umur awak. Waman mu'ammir hununakkisu fil khalqi apala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, nikmat itu akan dikurangi seketek demi seketek, seketak demi seketak. Telah tahu Bapak, sedikit demi sedikit bahasa Indonesianya. Dicabut seketek-seketek. Kalau kau mula panjang, model alif lam mim Bapak. Alif kue, pertama awak dia gia Tuhan nikmat. Kue berjalan nak waktu muda-muda tu. Lah tambah awak seperti huruf lam. Kok kuli ala kandua. Matu ala kabua, salimu ala tabudua, duduk ala maujua, makan ala bubua, dak lama masuk. Mau dah rumim le. Lah tercalentang ni Pak le.
Jadi ketika itu awak lai elok, baik elok mengecek. Baik ke anak, baik ke menantu, yang kasar-kasar jo. Umur lah tambah, kau tambah lah tambah umur. Bari hari jo anak cucu, tapi jak kaki jatuh piring seketek, amak kau. Jadi murid tuan jo. Amak kau dah pandai mau beli piring tu doh. Dia murid tu pak. Kalau awak kasar ketika awak lah murid-muridku mah, murid tu dah. Muncung mak kau je berciri kan ke dia mati lah semua. Jangan sampai murid tu pak. Jadi apa nan awak berbuat kalau elok awak mulut awak ngecek sanang menantu sanjang anak sekalian orang menekek kau awak. Dia rasa kehilangan rasa kehilangan awak amak nenek lah pai. Itu pak banyak buat deh elok ya bu ya. Itu pelajaran. Jadi ibu bapak-bapak, ketika kita hidup, hendaklah kita membantu saudara kita yang dekat. Sebab yang dekat itulah yang akan menolong awak besok. Ya lah Bapak, enggak nampak di mata ku. Kemudian yang kedua, Saban melanjutkan perjalanannya ke masjid. Aduhai, kenapa tidak lebih jauh langkahku? Saban tersenyum. Ketika Saban tersenyum itu, Pak, balindang air matonya. Istrinya kata istri Pak, onde makola meninggal awak lo sanang hati abak wakku, udah wakku. Sanangnya meninggal orang rusuh meninggal hanya sanang Pak, modern tersenyum. Mau disenyum Ustaz ku. Ayo ibu bapak rahimakumullah. Kiranya di balik senyum tersebut, sepanjang langkahnya itu khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang umurnya, banyak kebaikannya, itulah orang yang beruntung. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarah terhitung sebagai kebaikan. Jadi ibu bapak yang jalan kaki ke masjid itu memenuhi undang Allah, kiranya terhitung pahala yang banyak seperti halnya Sa'ban. Jadi anak cucu beliau yang ditinggalkan, baik anak-anak beliau yang ditinggalkan almarhum ini, kalau ada yang terbaik dari ayahanda, lanjutkan perjuangan kebaikannya beliau tersebut semasa hidup di dunia. Kalau ada yang buruk, jangan disebarkan, tetapi hendaknya ditutupi jadi pembelajaran bagi awak untuk belajar menutupi keburukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, berbanyaklah semasa hidup di dunia ini berbuat baik agar pahalanya dapat kita terima pula. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi yang biasa sama saji jalan kaki, jangan tambah dikurangi Pak. Berkurang lo akan saji. Sebab siapa yang sama dari sebelumnya termasuk orang yang merugi. Siapa yang menurun dari sebelumnya terkutuk kata Rasulullah. Siapa yang meningkat daripada sebelumnya beruntung. Alanya calik kematian, bertambah rajinnya ke masaji, semakin banyak pahalanya, itu termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau semuanya lah dicalian Tuhan kematian, bahwa satu saat kamu akan diambil ruh kamu keluar dari jasadmu. Mau tak mau, suka tak suka, kamu pasti akan mati. Maka menjelang mati itu perbanyaklah kebaikan langkahmu menuju kebaikan. Lebih-lebih masjid muhajirin menunggu awak setiap saat. Mungkin lebih banyak orang di luar daripada orang masjid, dah Bapak. Jadi start solat di masjid muhajirin. Lebih banyak orang di luar daripada masjid. Jadi itu ibu bapak. Yang ketiga, ratapan Saban tersebut, ketika beliau setelah solat subuh datang orang merungkuk-rungkuk ke masjid Bapak. Kiranya nyalakan kangker Saban ko hidupnya pas-pasan. Kangker ko kantong kering. Roti ko cieknya Bapak nan dimakan Bapak. Roti ko diharap orang suka makan roti. Makan minum air ciek. Minum air ciek Bapak. Sebelum makan roti Saban ko beliau hanya minum seketek mau Ustaz kau. Nyu baca bismillah tadi kau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Disiuli stek dulu. Ibu-ibu bapak. Ketika dia minum, kamu makan roti nan ciek itu lain persediaannya menupang parut dari pagi sampai siang ikut gua roti nan ciek kau nyoba untuk makan selanjutnya dan ada piti di Saban lah ibu pak. Datang orang ungkuk-ungkuk mereka. Pak, ambo lagi 3 kali tak makan, Pak. Hagilah ambo makan, Pak.
Nah itu tuh harus tipe makan tuh saban tanpa pikir panjang Pak. Ambo tu nupang paru ambo sakit. Ambo yo lu makan iku untuk sampai malam mak. Tapi karena ambo jo istri ambo hal makan lai. Piti ndak lu adon kalau ambil separuh dua sih Pak. Kalau awak mungkin lenjale kada gila lupa kok cie kok aneh itu malam ndak ada. Tu baik kolon jalo kalau makan ada gila kurang. Pasti kempe itu. Saban ndak nyagi separuh. Kiranya roti yang separuh tadi nampaklah dilihatkan oleh Allah surga Firdaus. Ucapan tadi, ya Allah kenapa tidak seluruhnya aku berikan? Kiranya yang sakarik tadi, nan piti rusuk tadi, nan piti 10.000 nan diempakkan kang saji, nan 100.000 balian kami, kiranya nan 10.000 tu nama bantu. Ada sego. Kalau ketika baimpak, malah piti ketek 10.000 tadi ya. Wacari lo layu tu. Itulah. Pak. Jadi kalau magi itu, kalau ingin Tuhan memberikan terbaik sesuai dengan surat Yasin tadi, surat Al-Isra tadi, in ahsantum li anfusikum tadi, jika kamu berbuat baik, kalau ingin mendapat kebaikan pula, awak nan lebih rancak, agilah nan baik, nan lebih rancak, nan selalu yang sangat berfaedah, supaya balik lebih baik balik. Mulai itu pula aja kawan. Kalau awak memberi ke kawan awak, berikan pula yang terbaik sehingga berkesan baik oleh sahabat kita Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi inilah 3 ratapan saban tadi. Ya Allah, kenapa tidak yang lebih baru aku berikan? Artinya ketika hidup di dunia ini, berikanlah yang terbaik untuk diri dan keluarga saudaramu. Dan apabila saudaramu teraniaya, butuh bantuanmu, apabila agama, masjid dan musala butuh bantuanmu, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, mintalah jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan teguhkan keyakinanmu. Janji Tuhan, Allah akan tolong awak kalau cok menolong orang, menolong masjid Allah, menolong agama Allah. Tak kurang rasa kiawak dulu Pak. Jadi itulah semasa di dunia, perbanyaklah kita membantu saudara kita, meringankan beban saudara kita. Yang kedua, ya Allah, aduhai ya Allah, kenapa tidak lebih jauh langkahku? Semasa di dunia ini, jangan kita ketika menghadapi kematian, menyasa langkah awak banyak langkah nan buruk. Jadi banyaklah langkah kita, pandangan mata kita semasa umur bertambah ini, baca Al-Quran, dengarkan yang baik, kemudian berikan yang baik, maka Allah memberikan pula yang terbaik buat kita. Kemudian yang ketiga, aduhai ya Allah, kenapa tidak seluruhnya aku berikan? Artinya apa? Semasa di dunia ini, apa yang kita berikan di jalan Allah, itulah yang akan membantu kita. Yang di dunia ini akan menjadi menjadi kunyang, besok akan dapat seperti kita hakikat pelajaran kematian tadi. Anak bawa manggaya tadi ditanggan di orang duit. Supaya meja perak ko, supaya piti ko menjadi bermanfaat, jadi bantaguliang di alam barzah di awak. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, lahirkan anak-anak yang soleh. Pak. Jadi yang terakhir, pesan Ustadz bagi yang ditinggalkan. Yang pertama, bagi sana anak cucu beliau, kalau ada yang elok dari beliau kau contoh, lanjutkan. Boleh beliau tersenyum untuk melihat perilaku kita. Boleh beliau tidak dituntut dengan tanggung jawab sebagai orang tua nanti. Kemudian yang kedua, doakan beliau. Sehingga doa kita itu sangat berpengaruh bagi beliau nanti. Sampai agar beliau lapang. Kemudian yang ketiga, apabila ada harta beliau sebanyak disedekahkan supaya menjadi selimut bagi beliau di saat kedinginan ibu bapak. Karena apa yang beliau tinggalkan itu akan menjadi saksi di akhirat. Ibu-ibu bapak-bapak. Kemudian hakikat pembelajaran dan 3 ratapan tadi mengingatkan kita kesimpulannya Bu Pak agar kita jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Manfaatkan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya, nikmat hidup sebelum mati, nikmat sehat sebelum sakit, nikmat muda sebelum tua, nikmat lapang sebelum sempit, nikmat kaya sebelum miskin, nikmat harta, nikmat anak,
nikmat yang kita dititipkan oleh Allah. Jangan dianggap nikmat itu akan selamanya kita pakai. Bayangkan bahwa nikmat itu akan dikembalikan di jalan Allah. Supaya awak bisa mempertanggungjawabkan nikmat yang dititipkan Allah itu dengan baik, maka carilah kebaikan sebanyak mungkin. Kita fungsikan harta, tahta, dan anak kita yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Kira-kira ikolah kajian yang panjang ko karena cintonya Ustaz kepada ibu bapak ado nan di hati rasa disampaikan sadoya. Ibu bapak tolong dimaafkan kalau ada salah dalam penyampaian. Dede maafkan ibu bapak mo. Kalau lain terima kasih banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, alif junun tan berapa, azab jo sukun tan mati, ridho jo maaf kamu pinta dengan assalamualaikum kamu sudahi, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan dosa yang dapat kita bersama. Semoga perintah Ustaz bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari.